Marifat khusus ini dapat diumpamakan dengan orang yang tahu bahwa madu itu manis rasanya dan dia telah merasakan madu tersebut. Maka ini berbeda dengan orang yang hanya sekedar tahu bahwa madu itu manis. Kan beda. Betul-betul merasakan. Makanya ada kita membaca dalam kitab Ayyuhal Walad bahwasanya dari Imam Ghazali tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan tulisan dan kata-kata. Ada sesuatu yang harus kau rasakan jawabannya dengan merasakan. Kalau cuma dengan kata-kata, dengan tulisan tak bisa, kecuali engkau merasakan. Lalu ada orang itu punya penyakit impoten, punya penyakit anemia, impoten. Lalu inya berkirim surat kepada kawannya, tolong jelaskan bagaimana rasanya kumpul dengan seorang istri, katanya. Orang itu kena penyakit impoten, minta tolong kepada temannya, tolong jelaskan bagaimana rasanya kumpul suami istri, katanya. Yang menjawab bagaimana? Kukira sampai ini cuma penyakit impoten, sekalinya sama bumul-bumulnya, sekalinya sama bodoh-bodohnya. Kenapa? Sudah tahu engkau tidak bisa menggauli seorang istri, engkau minta diterangkan, engkau tidak akan bisa. Nah seperti itu. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak bisa merasakan. Maka beda orang yang makan madu, minum madu langsung manisnya dengan cuma ceritanya, itu beda. Beda. Maka kita masuk orang yang mengenal Allah secara khusus, yang ada yang ditarik, ada yang dengan jalan suluk, itu kan beda. Dengan ceritanya, dengan merasakan sendiri. Seperti orang yang mengetahui bahwa Mekah itu indah dan ramai dari bermacam-macam berita yang datang kepadanya, dari banyak orang yang bercerita bahwa Mekah itu seperti itu, sehingga dia yakin bahwasanya kota Mekah itu indah dan ramai. Maka hal ini berbeda kalau kita datang secara langsung ke kota Mekah, lalu kita melihat sendiri bagaimana kota Mekah itu indah dan ramainya. Maka berbedalah antara keduanya itu. Begitulah. Banyak aja orang yang paham kalau berbicara tentang marifat, paham benar, tapi merasa belum. Karena orang yang marifat betul itu merasakan itu bahagia terus, nggak pernah susah, dan orangnya sabar, pasti sudah, pasti sabar, pasti bahagia, nggak pernah mengeluh, nggak pernah susah. Karena orang yang mengenal Allah itu, yang betul-betul marifat kepada Allah, pasti ridho dengan takdirnya Allah walaupun bentuknya sakit. Kita harus jauh, kita sakit masih mengeluh, kurang rezeki sedikit mengeluh, sepi gawean mengeluh, ada punya duit mengeluh, difitnah orang, dibenci orang mengeluh, disambati orang mengeluh, masih mengeluh. Berarti kan dia nggak sadar yang berbuat itu Allah. Dia sadar yang itu. Dan pasti pemurah. Nah kita dibantu, oh Masya Allah. Hanya paham, ya merasa belum. Ayo, orang yang marifat kepada Allah, diberi Allah sakit, senangnya minta ampun. Kenapa? Yang memberi adalah yang kita cintai, yang memberi yang kita kenal baik dengan kita. Walaupun zahirnya sakit, hakikatnya sakit itu kebalikan dari Allah. Mampulah kita mencerna kita ini diuji Allah sakit, diuji Allah pamana kehilangan duit, kebakaran, bangkrut, garing, itu dari Allah. Dan setiap yang dikehendaki Allah itu baik bagi kita. Tapi kita kan tidak sanggup. La yuridullahu bika illa khairan. Allah tidak menghendaki sesuatu kepada hambanya kecuali kehendak itu baik. Jadi kita, ya kehendak Allah pas kita dapat rezeki, kehendak kita gajian,
punya kerjaan pasti sesuai dengan nafsu. Tapi kalau Allah menghendaki dari kamu ridho kada dengan pegangan bahwasanya yang dikehendaki Allah kepada seluruh makhluknya adalah kebaikan. La yuridullah illa khairan. Walaupun bentuknya tabrakan, bentuknya bangkrut, bentuknya garing, bentuknya anak nakal, bentuknya bini selingkuh, bentuknya dihina orang, bentuk itu semua dari Allah, kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti baik. Mampulah kita mencerna, mampulah kita menuruti meridhoi itu. Nah kita nih buka toko, pasti tujuannya supaya berduit, kan seperti itu tuh, tujuan seperti itu. Nah itu berarti masih bersandar lawan dunia, bukan bersandar kepada Allah, tidak mengenal Allah seperti itu. Tujuannya membuka toko apa? Disuruh Allah kita ini berusaha, disuruh Allah benar aja. Masalah payung ada urusan Allah. Seandainya sepi ya Allah, itu yang terbaik ya Allah, sepi itu yang terbaik. Ridho ada. Wah, harus kita masya Allah pelajaran dari situ. Kenapa kita ini bapaknya hendak ridho itu dilindungi lawan Allah nih. Bapaknya kita ini mandiri itu merasakan itu pelan-pelan kan. Banyak Allah ketika umpamanya bangkrut, orang usaha bangkrut. Kita ini pada usaha stok sudah. Jurusanku memang dagang, sekolahku akuntansi, perdagangan dan macam-macam umpamanya. Modal ganal, promonya top. Bagian tukang promo ini top banget. Tempatnya strategis, harga murah, barang bagus. Pokoknya sudah ideal, sudah pelayan muda-muda, cantik-cantik. Pokoknya orang melihat senang sih kan. Tapi kenyataannya laris kada, surut. Garis cerita ikam bangkrut bicara Allah. Bangkrut namanya. Kayak apa ada kita yang mengenal Allah bahwasanya yang datang dari Allah, yang dikehendaki Allah itu pasti baik kesan hambanya. Prakteknya kayak apa? Pasti nafsu kayak apa? Aturannya kada kayak ini Pak. Aturannya aku ini kada bangkrut, aturannya ilmu ada, sistem bisnis perdagangannya kayak apa, menguasai, modal dana, pelanggan banyak, peluang besar, tempat strategis, relasi luar biasa. Tapi kenapa bangkrut ya Allah? Nah, ini berarti belum deal lawan Allah. Bila deal itu kayak ini bangkrut lah, bangkrut. Satu caranya kita menelusuri supaya hati kita ridho, deal tuh. Satu, bangkrut ini dikehendaki Allah. Itu tauhidnya seperti itu. Tidak mungkin kita bangkrut walaupun seduniaan hendak membangkrutkan kita. Kalau ujar Allah ikam sukses, pasti sukses. Satu, berarti bangkrut ini dikehendaki Allah, datangnya dari Allah. Dan ujar Allah, dikehendaki Allah, baik kesan aku, baik kesan hamba Allah. Satu, berarti ini bangkrut datangnya dari Allah, bukan gawian makhluk, tapi gawian Allah. Satu sudah. Lalu kita kayak apa? Mun ini datangnya dari Allah, sedangkan aku ini hambanya Allah, dihidupkan Allah, diberi rezeki yang memberi rezeki Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur segalanya Allah. Aku ini hamba seperti wayang diatur dalam. Mencari dalam hari ini Petro jadi ratu. Nah, pokoknya semuanya Allah ya. Udah Allah Bang. Dan kehendak dalam itu pasti bagus bagi wayangnya. Akhirnya lalu mikir lagi dari Allah pasti baik. Ini kehendak Allah yang terjadi kehendak Allah. Nah, sabarkah, berontakkah? Sabar. Jadi di bahasa kita digulimin orang Banjar. Nah, digulimin dulu, turun naik dari Allah pasti baik, datangnya dari Allah. Mengada Allah, ada terjadi ini dari Allah. Ridhokah ada aku nih hendak sebagai hamba yang mulia, hamba yang patuh kepada Allah, mengaku makrifat, wajib ridho, deal dengan ketentuan Allah. Wajib tuh deal dengan ketentuan Allah. Lalu kadang-kadang
Gara-gara pelayan Pak, malas-malas sudah kuning ada dalam. Gara-gara bukanya terlalu siang Pak, lagi orang kok rame-ramenya, tapi pelayan masih gurih. Gara-gara ikan mah kerumunan orang top. Gara-gara ikan melayani orang bagus melayani pelanggan. Gara-gara kadang lagi. Kenapa? Karena yang datang itu dari Allah, yang menghendaki Allah. Tidak ada sebab-sebab dari makhluk. Sudah digulimin nih, sudah diputar balik dari Allah. Yang dari Allah itu pasti baik, bukan dari makhluk. Makhluk gak bisa memberi keputusan apa-apa. Semuanya yang menjadikan kepastian itu dari Allah. Ayo ya Allah, ini dasar engkau adalah kebaikan ini. Jadi kan ada lagi nih nah menyalahkan orang adalah kita bertoko itu payu kan ada itu lain hak kita, lain urusan kita. Yang memayuakan Allah, yang mendatangkan orang bertentukan lawan Nabi itu Allah. Akhirnya apa? Laris ya syukur, ada laris tetap ya Allah, alhamdulillah. Bisa ada deal gitu. Sudah inggih pun stop sudah berarti. Mun masih gara-gara gampang. Gara-gara ini Pak, gara-gara ini itu berarti masih belum deal dengan keputusan. Pandirnya aja makrifat, pandirnya aja kenal Allah, diuji sedikit, masya Allah, duit hilang sedikit sekampungan mendengar. Tapi bila dapat nikmat besi Pak, kadang tahunya kalau Pak ayo kita makanan rame-rame ada juga, ayo kita nyumbang ini ada juga. Tapi kalau musibah, wah doles. Nah itu berarti kan timbang ngakunya ma'rifat, tapi kenyataannya tidak dari Allah. Wah ada Pak kalau ma'rifat. Nyontoh-nyontoh ma'rifat itu wali, ma'rifat itu wali, tingkat wali ma'rifat. Kita ini masih bandingan, panyamika, masih mengeluh, masih ini. Jangan berpikir makrifat. Kita ini hanya belajar memahaminya dulu, praktek di hati bagaimana. Masih sehari lawan anak tidak menampar dulu, masih menceleng lawan bini, masih ini Anda memahaminya dulu. Anda sadar bahwa yang berbuat itu Allah. Itu diingat-ingat, bukan manusia. Jadi kita apa masih ya Allah,